Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Pernah kepikiran nggak sih, kata-kata yang kita pakai setiap hari itu cuma sekedar label buat nunjukin dunia di sekitar kita? Atau jangan-jangan justru kata-kata itulah yang menciptakan dunia yang kita lihat? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Bahasa itu cermin realitas atau malah pencipta realitas? Coba deh, pikirin satu kata. Misalnya keadilan. Waktu Anda dengar kata itu, apakah itu cuma nunjuk ke satu konsep pasti yang emang udah ada dari sananya? Atau justru cara kita ngomongin keadilan, cara kita pakai kata itu, yang akhirnya ngebentuk apa yang kita anggap adil dan gak adil? Ini bukan cuma soal main kata-kata loh ya. Ini bener-bener jadi inti dari gimana kita semua memahami realitas. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, yuk kita mulai dulu dari pandangan yang paling klasik, paling umum, dan mungkin paling gampang kita terima. Anggapan kalau bahasa itu ya persis kayak cermin. Masuk akal banget kan? Seolah-olah ada dunia nyata di luar sana, terus tugas bahasa ya cuma nempelin label aja di atasnya. Simple, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Karena di abad ke-20, muncullah beberapa pemikir yang datang bawa palu godam, dan mereka siap buat menghancurkan ide cermin sempurna ini. Dan orang pertama yang ngambil palu itu, mamanya Ludwig Wittgenstein, dan gagasannya benar-benar mengubah permainan. Nah, ini dia ide revolusionernya. Wittgenstein bilang, udah, lupain deh ide kalau setiap kata itu punya satu arti yang baku. Menurut dia, makna sebuah kata itu ya bagaimana kita menggunakannya. Jadi fokusnya bukan pada apa artinya, tapi apa yang kita lakukan dengan kata itu. Jadi, bayangin deh, bahasa itu bukan lagi cermin, tapi lebih kayak kotak perkakas. Kata palu misalnya, punya makna bukan cuma karena nunjuk ke benda itu, tapi karena kita semua sepakat gimana cara pakai palu itu dalam permainan membangun rumah. Jadi, makna itu soal fungsi, bukan lagi sekedar label. Oke, jadi Wittgenstein udah ngegoyahin cerminnya. Nah, filsuf berikutnya, Jacques Derrida, datang dan bilang, tunggu dulu, bahkan serpihan-serpihan cermin itu pun nggak stabil. Derrida ini menyerang sebuah ide yang udah bertahan ribuan tahun, yaitu keyakinan kalau ada makna murni atau kebenaran final di balik kata-kata kita. Menurut dia, anggapan kalau kita bisa dapat kebenaran yang utuh dan stabil lewat bahasa, itu cuma ilusi. Gini deh analoginya, coba bayangin Anda buka kamus. Anda nyari arti kata bahagia. Definisinya, perasaan tidak sedih. Oke? Terus Anda cari kata sedih. Definisinya, perasaan tidak bahagia. Lihat kan? Kita cuma muter-muter aja di dalam jaring kata-kata. Nggak pernah nemu titik akhir yang kokoh. Nah, inilah yang disebut Derrida difference. Makna itu selalu ditunda, selalu lari ke kata yang lain. Oke, jadi sejauh ini kita udah punya dua metafor. Kotak perkakas dari Wittgenstein dan jaring kata-kata dari Derrida. Terus muncullah Hans-Georg Gadamer yang seolah-olah menawarkan jalan tengah di antara dua pandangan ekstrim ini. Bagi Gadamer, bahasa itu bukan sekedar alat yang kita pakai atau penjara yang ngekang kita. Coba bayangin deh, bahasa itu kayak air buat ikan. Ikan kan nggak menggunakan air, ikan itu hidup di dalam air. Nah, begitulah hubungan kita dengan bahasa. Pemahaman itu terjadi di dalam ruang bahasa itu sendiri. Misalnya gini, waktu kita baca teks kuno, kita nggak bisa seenaknya maksain pemahaman zaman sekarang ke teks itu. Yang terjadi adalah cakrawala kita, dunia kita, berdialog dengan cakrawala teks itu. Nah, di dalam percakapan lintas zaman inilah pemahaman yang baru bisa muncul. Jadi realitas itu bukan sesuatu yang kita tangkap, tapi sesuatu yang perlahan-lahan menyingkapkan dirinya lewat dialog. Jadi, kita punya kotak perkakas, jaring kata-kata, dan sebuah percakapan akbar. 3 ide yang luar biasa? Biar lebih gampang, yuk kita bandingin ketiganya secara langsung. Oke, kita rangkum ya. Pertama, ada Wittgenstein dengan kotak perkakasnya. Intinya, bahasa itu alat, maknanya ada di penggunaannya, praktis. Terus yang lebih radikal, ada Derrida dengan jaring kata-kata. Di sini makna itu licin, selalu lari, nggak pernah bisa kita pegang rata-rata. Nah, di tengahnya ada Gadamer yang melihat bahasa sebagai sebuah percakapan, sebuah ruang tempat kita bertemu dengan pemahaman. Jadi setelah ngelihat 3 pandangan ini, gimana dong kesimpulannya? Bahasa itu cermin atau pencipta? Ternyata jawabannya mungkin bukan A atau B. Jawabannya ada di antara keduanya. Nah, ini dia kesimpulan pentingnya. Bahasa itu paling pas dilihat sebagai mediator. Bayangin deh, bahasa itu seperti kacamata yang kita pakai. Kacamata ini jelas ngebentuk cara kita melihat dunia kan? Tapi kacamata ini tetap dipakai buat ngelihat dunia yang emang ada di luar sana. Jadi kita nggak bisa ngelihat tanpa bahasa, tapi bahasa juga nggak menciptakan dunia dari ketiadaan.
Oke. Mungkin dari tadi kedengarannya filosofis banget ya, agak jelimet. Terus pertanyaannya, so what? Apa urusannya sama hidup kita sehari-hari? Jawabannya, urusannya besar banget. Apalagi di zaman digital sekarang ini. Coba deh pikirin, label-label politik kayak progresif atau konservatif, itu kan bukan cuma ngejelasin, tapi justru menciptakan kubu-kubu itu sendiri. Atau gimana algoritma media sosial pakai kata-kata buat ngejebak kita di echo chamber. Bahkan pengembangan AI itu sangat bergantung pada lautan kata-kata yang kita suapin ke mesin itu. Ini semua bukti nyata kalau bahasa itu lagi aktif banget ngebentuk dunia kita detik ini juga. Jadi, inilah poin kuncinya. Kata-kata kita itu bukan cuma penonton pasif, mereka adalah pemain aktif di lapangan. Setiap kali kita ngomong, ngetik di medsos, atau bahkan cuma mikir pakai kata-kata, kita itu tidak cuma ngejelasin dunia, kita ikut serta membangunnya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin. Kalau kata-kata kita itu ibarat batu bata yang membangun realitas, coba dipikirin, waktu kita ngobrol hari ini, entah itu di kantor, di media sosial, atau sama keluarga, tanyakan ke diri sendiri, dunia seperti apa sih yang lagi saya bangun dengan ucapan saya?